karakteristik dari research design. Jadi yang pertama adalah netral, ya. Dengan penelitian kita laksanakan atau kita kerjakan, mau tidak mau peneliti akan involve, ya, terlibat dengan beberapa hasil yang cenderung, ya, menunjukkan kemiripan, ya, over time, every time, ya. Nah, oleh sebab itu desain kita harus mengindikasikan secara jelas bagaimana kita membentuk research question untuk memastikan standar, ya, untuk memastikan standar daripada result. Nah, standar itu apa? Ya, sesuatu yang dianggap ataupun disetujui, ya, kesahihannya secara bersama-sama, ya, secara beramai-ramai. Nah, di sini perlu ada kejelasan, ya, batasannya atau seminimalnya suatu penelitian itu harus memiliki apa saja. Dan itu yang hendak kita tunjukkan dengan netralitas, ya. Dan di sini kita akan reach, ya, expected result, hasil yang kita harapkan kalau desain kita itu reliable, ya, terpercaya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa netral, bisa terpercaya? Tentunya kita pasti akan punya opini, ya, persepsi. Nah, caranya adalah dengan melibatkan elemen-elemen yang ada pada penelitian, ya. Mana elemen yang penting masuk, mau tidak mau harus kita ikut sertakan. Mana elemen yang mendukung, kalau kita mau ikutkan boleh, kalau kita tidak ikutkan juga tidak mengapa. Tapi tentunya direkomendasikan kita ikut sertakan supaya apa? Supaya bisa mendukung atau supaya bisa menjadikan netralitas atau karakter dari penelitian kita lebih tegas, ya, lebih tangguh dan lebih jelas. Tentu ada juga reliabilitas, ya, bahwa ada banyak, ya, alat-alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan proses pengukuran. Bagaimanapun, ya, hanya yang korek, ya, hanya yang tepat, hanya yang benar itu yang bisa membantu, ya. Jadi nggak bisa sembarangan, nggak bisa semua alat itu bisa membantu, ya. Tapi harus yang tepat, dan ketepatan itu bisa dilihat bukan hanya dari satu masa, ya, tetapi juga dari masa-masa yang berikutnya, ya. Jadi dalam perjalanan ataupun proses yang berkesinambungan atau secara berkala. Sehingga tentunya nanti akan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan dari penelitian. Nah, biasanya yang sering dipakai adalah kuesioner, ya, yang kemudian nanti akan dilihat kuesioner tersebut, ya, sebagai alat ukur apakah dia valid, dia reliable, dan juga nanti akan dilihat sampel-sampel datanya. Nah, kalau sudah melalui proses tersebut, maka kita bisa menegaskan reliabilitasnya, konsistensinya, dan bisa kita gunakan pada penelitian yang lebih besar skalanya. Jadi tetap harus ada penelitian awal untuk memastikan alat ukur kita itu tepat. Jadi kita tidak bisa otomatis langsung ke penelitian utama, ya, yang melibatkan orang asli atau melibatkan target audiens yang real, tetapi kita harus mencobanya terlebih dahulu, investigate baik dari sisi kemampuan kita, kapabilitas kita, kondisi alat yang kita pakai, ya, terus juga terkait dengan bagaimana kita mendokumentasikannya. Sehingga nanti ketika kita terlibat atau ketika kita move to the next step, maka kita tidak grogi, kita tidak bingung, gitu. Kita tidak sulit, ya, ketika harus mengumpulkan data, menganalisanya, dan juga mengikuti segala proses itu dengan baik dan benar. Jadi reliabilitasnya bukan hanya pada alatnya, tapi juga kepada bagaimana kita nanti akan melakukan atau menerapkan penelitian tersebut. Tadi validity sudah dibahas, ya. Jadi tentu ini kaitannya dengan reliable, ya. Jadi valid, ya, walaupun dia reliable, ya, harus dipastikan juga validitasnya, ya, kesesuaiannya, ya, ketepatannya. Nah, sebaliknya juga seperti itu, ya, dia tepat tapi harus kita pastikan juga reliabilitasnya, ya. Jadi ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan, ya. Seperti misalnya kita mau mengukur tinggi, ya, berarti mengukur tinggi dengan alat ukur yang memiliki satuan misalnya sentimeter, ya. Jadi di satu sisi kita mengukur tinggi tapi juga mengukur panjang, ya. Jadi panjang itu valid ketika kita mengukur dengan satuan sentimeter. Nah, ya, jadi tepat itu kevalidannya, ya. Nah, tetapi harus diperhatikan juga alat ukur kita
itu dalam satu kesempatan, ya 2 kesempatan, 3 kesempatan, 4 kesempatan, hasilnya itu bisa kita toleransi nggak? Ada perubahan-perubahan yang signifikan nggak? Jangan sampai ketika mengukur pertama diukurnya objek yang sama pastinya ya, diukurnya itu misalnya 100 cm, kemudian pada saat kedua diukurnya tiba-tiba berubah jadi 105 cm. Ya, diukur saat ketiga ternyata berubah lagi jadi 102 cm. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jadi reliabilitas nanti akan terkait dengan standar error yang mungkin terjadi. Ya. Nah, kalau pertama 100 cm, terus kemudian yang kedua 100, sekian cm ya, yang berikutnya balik lagi 100 cm, yang berikutnya kemudian 99,9 cm dan seterusnya. Nah, itu mungkin bisa ditolerir ya, karena standar errornya tidak terlalu jauh ya, distance-nya tidak terlalu jauh. Jadi reliabilitasnya juga bagus ya. Nah, namun ketika kita katakan kita mau mengukur tinggi dengan berat misalnya, nah itu tentu tidak valid. Walaupun bisa saja alat ukurnya tadi reliable. Kemudian harus dipahami juga ya, karakter dari penelitian itu sifatnya generalisasi ya. Jadi hasil dari rancangan kita itu harus bisa di-apply, ya, harus bisa diterapkan kepada populasi, walaupun kita mengambil sampel saja. Dan tentunya ini nanti akan ngebahas tentang jenis-jenis sampelnya. Nah, suatu generalisasi, rancangan generalisasi itu akan imply ya kepada survei kita dan bagaimana kita melakukan ya survei tersebut ya, dan tentunya ini nanti akan kaitannya dengan dari populasi, terus kemudian sampel yang representatif kepada populasi tersebut apa. Itu juga harus dijelaskan.